Ya, training kita seperti ini agendanya. Kita nanti ada break time jam 10, ada kami break, lalu kemudian kita lanjut lagi sesi kedua, lalu kemudian ada break lunch, kemudian ada lanjut lagi materi sesi ketiga, dan terakhir sampai sesi keempat. Karena Bapak-Bapak punya usulan, Pak, kita sampai jam 3 aja boleh nggak? Boleh, kalau Bapak banyak kerjaan banyak gitu ya, kita sepakati aja. Yang penting speednya kita bisa cepat gitu ya. Kalau Bapak tahan, boleh terus ya. Karena ini training ini penting buat KPK, supaya Anda itu bisa berkontribusi. Kedua, penting buat pribadi Anda ke depannya gitu ya. Ini manfaat yang ada. Nah, ini berbagai metode kita pelajari sama-sama. Kita akan diskusi bentuk-bentuknya, tentu sekalian ya. Nah, apa manfaatnya? Yang jelas, pertama, Anda bisa meningkatkan kemampuan kreativitasnya untuk KPK dan untuk pribadi Anda. Bisa sharing juga dengan lain-lain. Lalu, memahami proses kreatif seperti apa saja sih? Lalu ketiga, bagaimana memecahkan masalah-masalah tempat kerja kita. Cara pola pikir seperti apa yang lebih kreatif gitu ya, bisa terintegrasi gitu ya. Nah, mengembangkan inisiatif di sini. Waduh Pak, tadi gimana semua sudah banyak ide-ide. Bapak sekalian tetap orang lain punya ide, kita punya ide juga yang baik juga. Jadi jangan khawatir Anda akan ditolak. Konsep pertama kreativitas adalah bebas Anda gitu ya. Nah, diharapkan dari training ini juga yaitu ada perubahan. Nah, jangan sampai kita ditegur sama Albert Einstein ya, masih sama seperti yang sebelum training. Jadi kata itu gini, hanya orang gila yang menginginkan perubahan namun tindakannya terus sama. Jadi Bapak sekalian, mari kita terus berubah menuju yang lebih baik kita. Nah, itu tujuan kita training kita hari ini dan besok begitu ya. Jadi jelas tujuan kita. Oke. Nah, kenapa yang kita kreatif diperlukan sekarang? Secara umum memang kita lagi menghadapi pandemi gitu ya. Pandemi lalu lanjut ke resesi. Nah, kalau di swasta ini menarik tuh saya lihat ya. Pandemi resesi memicu banget namanya kreativitas. Saya terus-menerus saya training ya setelah kemarin pandemi, semua banyak kita online training. Mereka lagi nanya terus gimana cara menghadapi resesi ini, menghadapi pandemi ini. Supaya dia bisa bertahan, untuk bisa pilihannya kan kalau kita di bisnis, di swasta, adapt or die gitu ya. Bertahan, menyesuaikan, atau saya mati bisnis saya. Nah, itu memang kalau di swasta sangat jelas dan tegas gitu ya. Nah, makanya saya terus-menerus training banyak gitu ya tentang kreativitas gitu ya. Nah, akhirnya mereka berpikir gimana untuk kreatif. Bahkan kalau Anda tertarik membaca dari jurnal dari Harvard University, bagaimana strategi menghadapi resesi dan pandemi ini, yaitu ada dua. Pertama, jangan beri training, belajar terus. Belajar terus supaya apa? Karena situasi berubah, maka pelajari perubahan tersebut. Lalu yang kedua apa? Setelah dia belajar, ada wawasan baru, pengetahuan baru, nah disuruh punya ide kreatif untuk menyumbangkan ide kreatif bagaimana mempelajari perilaku dari klien Anda, customer Anda, bos Anda, dan semua-semua. Supaya apa? Bisa menyumbangkan ide-ide baru. Nah, disinilah langkah keduanya, dia melakukan observasi terus-menerus, menyumbangkan ide-ide baru. Jadi, seharusnya profesional sebenarnya mau dimanapun, apakah swasta atau pegawai sipil, pegawai negeri, apapun juga dia, dikondisikan harusnya apa? Pasti harus menyumbangkan ide kreatif. Nggak mungkin, gitu ya. Cuma sistemnya, ada yang kuat nggak sistemnya? Memacu orang untuk kreatif. Ya, ada dua ya. Tinggal dibangun nggak sistemnya. Kalau tidak dibangun, ya sudah. Nah, saya tidak berpikir mau dia pegawai swasta kah, pegawai negeri kah, pegawai BUMN kah, apapun juga gitu. Sebenarnya adalah tergantung sistem organisasinya. Kalau secara pribadinya, saya meyakini teman-teman, kecuali, mohon maaf kata misalnya, yang IQ-nya di bawah standar. Nah, itu memang agak sulit misalnya. Kalau yang IQ di bawah 100, agak sulit untuk kreatif. Kenapa? Dia untuk mikirnya susah gitu ya. Nah, kalau sudah IQ di atas 100, itu pasti sudah punya kreativitasnya udah bagus. Tinggal dipacu aja gitu ya. Nah, itu jelas ya. Jadi supaya beradaptasi. Nah, di sini perlu benar-benar SDM yang terus berkualitas supaya bisa menghadapi ini, situasi ini dengan baik. Jadi apapun situasinya, selama Anda bisa berkarya di suatu organisasi, sebenarnya secara profesional kita dituntut untuk terus kreatif. Kalau Anda nggak kreatif, itu menjadi tanya-tanya besar sebenarnya gitu ya. Apa nilai Anda di sini gitu ya, di KPK dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulan saya pertama di sini adalah bahwa setiap pribadi profesional itu harus terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Artinya apa? Terus belajar. Mempelajari semua. Apa yang dipelajari? Memang kan kalau saya begini teman-teman, saya punya
ada 4 namanya peran manusia gitu ya. Ada peran pertama, peran spiritual gitu ya, peran spiritual. Bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Nah itu kan kita kreatif juga ya, gimana caranya supaya kita bisa hidupnya semakin hari semakin baik, semakin suci gitu ya. Ini kan perlu kreativitas juga kan ya, ketaatan. Yang kedua, peran sebagai personal. Tadi peran sebagai ini ya, makhluk spiritual. Kedua, peran personal Anda. Ini personal kita ini harus terus-menerus berkembang. Ya, jangan gampang baper gitu ya. Berkembang diri Anda. Makanya perlu belajar terus-menerus cara personal Anda. Supaya memahami spiritualnya, memahami Tuhan, memahami sosial, memahami profesional Anda. Nah, makanya perlu pribadi yang tangguh, yang kreatif, yang punya kekuatan di situ ya. Makanya peran kedua adalah peran personal. Peran ketiga, peran sosial. Bagaimana dia berperan di keluarganya, berperan keluarga kecil, keluarga besar, teman-teman, alumni, semuanya sosial Anda gitu ya. Di klub sepeda, klub motor, wah itu perlu kreativitas. Peran sosial, 3 banyak ya. Lalu terakhir peran profesional. Profesional di sini yaitu ketika Anda bekerja di KPK. Itu namanya profesionalisme di situ kan ya. Nah di sini teman-teman, makanya penting sekali peran ini kita benar-benar pahami supaya terus kreatif. Jadi tidak ada manusia yang tidak kreatif. Tadi Bang saya katakan ya, memang kalau yang IQ di bawah itu memang agak berat untuk kreatif ya. Nah, Bapak-bapak di sini terdidik semuanya pasti sudah modal awalnya udah keren, udah jelas. Tinggal Anda bagaimana berkontribusi gitu ya, punya tanggung jawab profesional kita. Nah, makanya penting siapa? Tanggung jawab profesional. Anda menyadari apakah tunggu dipaksa jalan sistem tadi seperti saya menangani grupnya Nike sama Adidas, beberapa perusahaan lain, wajib menyumbangkan ide. Wajib. Nah, kenapa? Karena saya memperhatikan klien tersebut, saya beri saran, ini kita, ini karena Bapak saya bilang, kalau nggak dengan sistem, nggak ada reward punishment, mereka akan tumpul. Kadang perlu dikondisikan supaya mereka dipacu dulu secara sistem. Akhirnya mereka lama-lama sendiri sadar, berkembang. Gitu ya, sekalian ya. Nah, begitupun teman-teman sekarang di KPK, apakah nunggu sistemnya berjalan, ada reward punishment-nya, atau Anda secara sadar, saya terpanggil di KPK, di bagian direktorat ini, gitu ya, terus-menerus berkontribusi. Mau diterima atau diterima, saya ini profesional. Saya telah dibayar gaji saya terus berkontribusi kepada organisasi saya. Karena saya apa? Mencintai perusahaan atau organisasi saya. Nah, itu penting teman-teman sekalian ya. Sekali. Nah, disinilah nanti pemicu kita pertama ada seperti target. Nah, waktu Anda mau mencapai target, pasti ada problem. Betul kan, Mbak ya? Ada perubahan. Nah, jadi di dalam teori sistem, target ini menjadi pemicu. Pemicu setiap profesional harus kreatif. Nah, kreatif di sini ya. Harus kreatif untuk terus-menerus bisa melewati setiap tantangan-tantangan dalam perjalanan menuju KKO tadi, target tadi. Nah, maka saya katakan tadi, setiap profesional harusnya dengan sistem, harusnya dia kreatif. Nggak mungkin nggak kreatif gitu ya. Tinggal nanti aspek kedua. Kalau sudah punya target, aspek kedua adalah leader. Leader Anda memonitor Anda nggak punya KKO Anda. Itu ditanya nggak, diminta nggak gitu ya. Nah, KKO-nya boleh keren, tetapi tetap saja harus butuh namanya leader yang membawa setiap orang di dalamnya itu menuju kepada KKO tadi, penyokong KKO tersebut. Nah, sekali lagi sistem sudah bagus, tapi leadernya lemah, maka kreativitas di tempat Anda nggak berkembang. Nah, gitu jelas ya. Jadi sebenarnya secara sistem KPK di direktorat Anda itu sudah ada pemicu untuk kreatif KKO tersebut. Nah, aspek kedua adalah leader Anda. Leader Anda care nggak, peduli nggak dengan ide-ide dari Anda. Ada 2 hal penting memicu kreativitas di suatu organisasi gitu ya. Pertama, adakah sistem yaitu output target? Ternyata ada. Yang kedua, setelah punya sistem tersebut, alat ukurnya sudah jelas. Kedua, pengaruh kedua adalah leader. Leadernya memonitor nggak? Gitu ya. Karena kalau leadernya tidak memonitor, itu akan tumpul.
Kan tumpul, Pak. Mau sistem canggih pasti tumpul. Karena tidak ada ketegasan di situ kan gitu ya. Nah, kalau syukur-syukur karyawan di KPK semuanya sudah punya inisiatifnya keren banget gitu ya. Nggak ada leader pun juga terus berkontri. Wah, itu udah keren banget tuh. Udah super. Kalau yang di grupnya Adidas sama Nike dipaksa, Pak. Setiap staff itu 1-3 ide per hari. Level leader ya, dari leader biasa sampai foreman officer itu 3-5 dipaksa sistem. Lalu level manager 10, Pak. Level manager di atas 10 gitu ya. Kenapa? Karena mereka belum terbentuk seperti Bapak sekarang punya inisiatifnya. Kenapa? Mereka belum terbentuk inisiatifnya. Nah, sampai sekarang saya terus masih monitor mereka. Karena ini trialnya selama 3 tahun. Nanti lama-lama jadi habit mereka gitu. Tapi itu belum kelihatan gitu ya. Nah, oke. Mungkin Pak Theo atau Pak Krista mau merespon. Tadi Pak Is mengatakan kalau di tempat Pak Is di unitnya itu dipantau terus. Gimana teman-teman lain? Apakah sama? Pak Semeru silakan loh Pak. Pak Theo silakan, Pak Kris silakan responnya Pak. Atau beda? Atau ada yang galak leadernya? Silakan Pak Krisna mau merespon. Ya kurang lebih sama sih Pak. Sama nyantainya Pak atau sama kerasnya Pak? Ya kadang santai kadang keras juga. Jadi misal ada kegiatan dari luar kita tetap bikin laporan terus nanti sama mereka ada kesalahan apa atau ini kasih tahu. Gitu Pak ya. Pak Theo sama juga Pak Theo? Sama Pak, kurang lebih. Oke. Silakan Pak Semeru, sama Pak kalau boleh tahu Pak. Saya ingin dulu sama dulu persepsi sini. Iya Pak, sama aja. Sama kerasnya sama baiknya Pak. Iya, sama keras dan baiknya. Wow, gitu ya. Terima kasih. Kalau Pak Iqbal sama, Pak Abdan sama, gimana Pak bisa respon? Oh, Pak Iqbal, sama Pak Iqbal? Sama kerasnya. Sama kerasnya. Pak Abdan sama? Ya, mayoritas sama sih Pak. Oke, baik. Oke, ya Pak Davis sudah ya. Nah, jadi oke, ada lagi mau merespon? Jelas ya. Jadi pemicu kreativitas kita dari suatu organisasi pertama ditentukan oleh suatu sistem. Sistem tadi ya. Tapi KPK sudah punya. Jelas ya. KKO tadi sudah jelas. Yang kedua, leader akan monitor. Nah, baru yang ketiga, kesadaran para profesionalnya gitu ya. Kesadaran profesionalnya penting kan, tiga variabel ini kan ya. Sistemnya gimana, leadernya gimana, lalu para profesionalnya gitu ya teman-teman ya. Nah kalau kita di dunia swasta, kalau nanti Anda jadi entrepreneur gitu ya, yang monitor Anda, yang memacu Anda siapa sistemnya adalah customer Anda. Supaya kreatif gitu ya. Nanti customer Anda pun makin banyak gitu kan ya. Oke jelas ya, jadi ya teman-teman ya. Baik, saya lanjut lagi. Tadi Anda sebut KKO. Nah di sini pasti muncul problem. Nah, di sini nanti pendekatannya secara kreatif, ada pendekatan secara task management kita, tadi kan memberikan ide-ide, nanti berarti kan apa? Pemacunya lagi adalah knowledge Anda gitu ya. Skill Anda, skill dari strategik Anda seperti apa, dari kemampuan analytical seperti apa, lalu manajemen seperti apa, lalu gimana Anda berkomunikasinya. Nanti kan gini ya, Pak, saya udah lihat semua punya ide bagus, tapi saya nggak pede gitu ya. Karena sudah banyak. Nah, ini kemampuan Anda berkomunikasi. Kemampuan Anda untuk menyampaikan di dalam tim. Kemampuan Anda motivasi Anda. Nah, disinilah tergantung. Dan akhirnya di sini saya bilang tadi, tergantung leadernya mengcoaching Anda. Mengcoaching Anda. Supaya Anda terus memproduksi ide kreatif Anda. Gitu ya. Jadi tergantung leader di sini ya. Nah, di sini nanti baru aspek di dalam diri kita, yaitu aspek kompetensi kita. Knowledge kita, skill kita, attitude kita seperti apa. Nah, tadi makanya penting tadi kan 3 variabel ya. Sistemnya itu targetnya udah jelas. Leader Anda mampu nggak memicu Anda supaya kreatif itu menangani mencapai target. Lalu yang ketiga adalah pribadi Anda. Nah, pribadi di sinilah aspek kompetensi Anda, aspek manajerial Anda, aspek motivasi Anda, aspek relation Anda sebagainya. Jadi kreativitas ini efeknya itu teman sekalian ya, itu banyak variabel. Nah, kalau kita masa kecil, kreativitas masa kecilnya teman sekalian ya, itu sangat sederhana ya. Masa kecil kita. Siapa yang memacu kita? Teman-teman sebaya kita. Dan uang terbatas, maka saya bikin dari kaleng susu jadi mobilnya kadang orang tua nggak punya uang gitu ya.
Saya harus membuat layangan sendiri. Karena situasi saya ingin bermain. Tapi itu lebih enjoy, kayak gitu ya, lebih senang, bahagia gitu ya. Nah, itu kesadaran diri. Sebenarnya apa? Ingin bagaimana dia terlibat dalam satu kelompok sosialnya gitu ya. Nah, kalau Anda di dunia profesional, maka tergantung sistem Anda. Tergantung leader Anda. Tergantung apa? Pribadi Anda sendiri. Nah, semoga pribadi Anda udah keren-keren semua gitu ya. Jadi bagus. Ya. Baik sekalian, saya lanjut lagi ya. Nah, itu jelas saya jadi pemicu kita karena ada target, ada KKO tadi, pasti ada problem. Kedua, ada tantangan untuk melakukan continuous improvement. Ini dia pemacu kita. Target pasangan ini. Lalu bagaimana menghadapi semua di sini ya? Nah, disinilah nanti seorang profesional dalam rangka tadi mencapai target. Kalau kita di swasta, memang hitung-hitungannya kayak gini ya. Profit tapi kurang cost. Nah, kalau di dunia di KPK pasti tadi sudah ada KKO-nya gitu ya. Ada target individual, ada target unit, departemen, ada target divisi. Mungkin tidak bentuknya bentuk seperti uang seperti ini, tapi berapa sumbangan ide Anda? Apa kontribusi Anda? Nah, sampai dalam rangka mencapai target organisasi Anda, perusahaan gitu ya, atau organisasi Anda atau KPK secara globalnya gitu ya. Bagaimana KPK sekarang berkembang kan gitu kan ya. Nah, ini ada KKO-nya di sini. Nah, ini target pertama. Target kedua, misalnya, bagaimana caranya supaya orang terpacu. Nah, leadernya di sini, misalnya leadernya ya. Leadernya mampu nggak mendorong, melatih. Melatih jumlah source-nya ini, SDM-nya itu, bawahnya ini, timnya ini, yaitu membangun sensitivitas. Ya, membangun sensitivitas. Untuk apa? Sensitivitas karyawannya, timnya, untuk mampu melihat. Nah, melihat ya. Nah, ini teman-teman, ini butuh namanya leader. Yaitu meng-coaching, meng-counseling timnya, supaya meningkat sensitivitasnya. Nah, apa sensitivitas sih? Yaitu melatih panca inderanya. Teman-teman, melatih panca inderanya. Punya kepekaan, punya sensitivitas melihat. Melihat apa? Satu, melihat dan menemukan ya. Menemukan satu masalah-masalah di tempat pekerjaan Anda. Mampu nggak melihat itu? Menggunakan panca indera Anda. Yang kedua, melihat potensi masalah. Potensi masalah. Masalah ya? Potensi masalah. Yang ketiga, peluang-peluang improvement. Peluang-peluang baru dalam KPK. 3. Nah, ini teman-teman ya. Nah, disinilah peran leader melatih, mengcoaching, mendidik panca indera setiap profesionalnya. Dan kalau menurut saya wajib dimonitor, dilatih dengan sengaja gitu ya, punya kepekaan di sini. Nah, baru dari sinilah ketika mereka menemukan menemukan hal ini, maka baru di sini tahap ketiga, yaitu menyumbangkan ide kreatif. Nah, itu ya tantangan teman sekalian ya di sini ya, bagaimana menyumbangkan ide kreatif di sini. Jadi proses kreatif pertama adalah harus mencapai target. Kita target tercapai KKO-nya, baru kedua melatih sensitivitasnya, panca inderanya, gitu ya, untuk bisa melihat dan menemukan masalah-masalah. Nah, kenapa yang dilakukan? Nah, ini teman-teman sekalian ya, kita para profesional ditantang sebenarnya. Saya yakin bapak-bapak, teman-teman sekalian, secara konsep organisasi, begini ceritanya biar teman-teman bisa nanti mungkin dapat pencerahan itu ya. Organisasi bergerak, dia membutuhkan sumber daya. Sumber daya itu ada 5 kan ya. Butuh man, butuh mesin, butuh material, butuh sistem, metodologi, butuh money, budget, anggaran, sebagainya. 5M ini. Betul tadi, memang perusahaan butuh sumber daya, butuh manpower, betul. Nah, ketika direkrut, sebenarnya kenapa butuh 5M itu? Karena organisasi itu ada masalah, ada gap dia, membutuhkan 5M tadi. Sekali lagi ya, karena organisasi melihat ada masalah, maka dia membutuhkan 5M tersebut untuk memenuhi, menyelesaikan masalah, atau melakukan perbaikan terus, atau untuk melakukan mengisi peluang-peluang yang ada. Itu dasar pertama. Nah, jadi waktu direkrut Anda, konsep pertama adalah tadi ya, bagaimana memilih sumber daya manusia yang berkualitas, yang bisa menolong organisasi atau KPK di sini, biar KKO-nya tercapai secara individual, secara unit, secara departemen, secara organisasi. Sekali lagi ya, jadi SDM itu terpilih untuk dalam rangka apa?
mampu memecahkan masalah, mampu mencapai target, terus menerus. Itu dulu dasarnya. Jadi Anda dilibatkan. Nah ini kan saya organisasi gitu ya. Anda punya peran penting. Makanya kenapa tadi ketika Anda diterima, harusnya Anda bertanya gitu ya. Dulu misalnya gitu ya. Kenapa saya direkrut? Kenapa saya terpilih? Apa harapan organisasi kepada saya? Nah itu kalau swasta tanya Pak ya. Bahkan diberitahu, kalau nggak tanya pun diberitahu. Kamu terpilih karena Anda punya kompetensi ini. Dan tugas kamu melakukan ini. Targetnya ini. Semua diperjelas semuanya. Jadi semua clear. Terbuka. Sampai saat ini. Sampai masa percobaan 3 bulan. Target ini. Setelah itu masa setahun. Masa berikutnya. Makanya ada target seperti Anda dari KKO-nya gitu ya. Itu diperjelas terus-menerus. Dipacu terus. Kenapa Anda saya pertahankan sampai saat ini? Tadi betul. Karena Anda masih bisa mencapai KKO-nya. Masih terus berkontribusi. Nah itu Pak. Kenapa Anda dipilih saat ini seperti itu dasarnya? Secara konsep organisasi. Bahkan ide-ide Anda terus berkontribusi kepada organisasi. Nah jadi nilai plus Anda di sini kalau dari organisasi adalah Anda punya peran penting. Nah tinggal ketika Anda sudah tahun pertama masuk, harusnya bertambah tahun, inilah beban pekerjaan, namanya workload-nya gitu ya, ditambah terus-menerus supaya Anda berkembang. Nanti akhirnya ada korelasi dengan jenjang karir gitu ya, seperti itu sekalian. Ini kan secara teoritisnya. Nah jadi kehadiran Bapak sekalian adalah membantu organisasi untuk mencapai target secara organisasinya, target departemen, target divisi, target unit, target individual. Pertama, tadi jelas ya, target itu jelas, kita sudah sistem Anda berkembang. Lalu kemudian, nah ini dia, aspek kompetensi kita. Nah, berarti seseorang yang dikatakan dia mampu mengembangkan kreativitasnya, ada persyaratan yaitu pengetahuannya berkembang terus, bertambah terus. Lalu kalau pengetahuan bertambah, maka skill-nya berkembang. Dia praktek gitu ya, dia praktek apa yang dia ketahui. Lalu aspek ketiga ada attitude. Apa tools yang kita punya? Toolsnya kita bisa menggunakan ATM dan Scamper. Nah itu bertanya. Jadi seperti itu atau disebut modelnya kah? Apakah toolsnya kan? Ya pakai ATM dan Scamper. Nah Scamper ATM itu banyak kan di Indonesia dipakainya. Tapi kalau ada nanti bertemu secara internasional biasanya pakai Scamper. Nah, apa bedanya? Sebenarnya tidak ada bedanya, cuman memperlengkapi, memperkuat, membuat lebih detail. Kalau di ATMI, tiru sama TIM-nya, teori modifikasi itu diperjelas di Scamper-nya. Ya, itu aja ya. Tapi mengamatinya harus. Inovasi itu yang paling tinggi ya, tidak ada. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi intinya kreativitas itu tidak sulit, sekalian ya. Tinggal tergantung perbenaran Anda ada seberapa banyak di database Anda, di otak kita ini, yang bisa membantu. Nah, kemudian alat seperti Scamper ini pemicu. Seperti kita ketahui kan ya, konsep teori yang namanya berpikir adalah proses otak mengolah stimulus. Proses otak mengolah stimulus yang masuk melalui panca indera ya, misalnya mengolah stimulus. Panca indera kemudian diproses untuk menghasilkan ide-ide atau konsep baru. Nah, untuk menstimulus supaya tergali ide-ide di bawah sadar kita, jadi kan ide kita kan sebenarnya sudah terpendam di bawah sadar kita, tertanam di bawah sadar kita. Jadi bukan di luar ya, tertanam di bawah sadar kita yang hasil apa? Pengalaman, hasil pembelajaran, hasil observasi, hasil mengamati, semua tertanam di bawah sadar Anda, pembelajaran Anda. Nah, tertanam ini perlu digali, dipanggil. Istilahnya kalau dalam bahasa teknik kreatif namanya di-call. Dipanggil oleh ini alat namanya Scamper. Dipanggil dengan namanya alatnya Scamper. Jadi dipanggil ya, ditanya. Ingat ya, dipanggil itu dengan berbagai pertanyaan untuk menstimulasi agar ketemu jawabannya. Nah, jawabannya itu sendiri sudah ada asumsinya ya. Sudah ada dibenamkan di bawah sadar kita, di takaran kita atau kreatif kita. Nah, kalau itu sudah dibenamkan lalu tidak muncul, nah itu kan ada perlu waktu. Perlu waktu 5 menit, 5 jam, 5 hari, 5 bulan, 5 tahun. Panjang ya.
Nah, sekali lagi prinsip dasarnya, tanam dulu, disimpan, dibenamkan di bawah sadar, lalu panggil kembali. Jadi, nah kalau nggak ada, berarti Anda mesti belajar dulu. Makanya kan tadi ada metodologi, contohnya ada teman-teman tadi mengatakan, Pak, saya muncul dulu, ada masalah dulu, baru saya cari data. Ya, jadi ada masalah dulu, baru Anda cari informasi. Apakah salah? Yaitu sistemnya namanya apa? Sistem pemadam kebakaran. Kebakaran ya. Jadi Anda nggak siap dulu gitu ya. Jadi Anda ada api dulu, baru Anda cari sumber penyebabnya, cari tekniknya. Sudah api udah nyala gitu ya. Udah nyala, baru Anda mencari alatnya. Nah kalau ini enggak, sudah ada tinggal dipanggil gitu ya. Dipanggil. Nah dipanggilnya ini menggunakan namanya scamper. Udah jelas ya. Jadi ini alat manggil ya. Jadi tools untuk memanggil kreativitas kita yang setelah kita pendam. Kalau nggak ada ke call, berarti belum ada terisi di otak kita. Makanya perlu diisi kembali dengan membaca, mencari tahu, mempelajari lagi. Nah itu contoh waktu kita kuliah. Kuliah D1, kalau Anda membuat bahan penelitian, makanya kan kita cari ide ya, cari kasus, cari masalah. Cari masalah, baru cari tahap kedua, cari literatur. Maka kita tahap kedua studi literatur dulu kan ya. Habis studi literatur, baru punya konsep analisis seterusnya, melakukan hipotesis, baru kita uji laboratorium, uji labnya. Membuat berbagai asumsi dan segala macam ya. Ya teliti. Nah itu cari dulu. Jadi scamper itu adalah alat pemanggil kreativitas. Alat pemanggil ya, alat stimulus gitu ya. Bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa Anda munculkan bentuk pertanyaannya. Sekali lagi ya, saya masuk ke bentuk-bentuk pertanyaan supaya teman-teman bisa paham nih. Apa bentuk pertanyaan? Sekali lagi ya, saya ulangi lagi sekalian ya. Scamper itu adalah rumah-rumah kreatif yang bentuknya stimulus ke otak kita supaya memunculkan, bisa menarik kembali apa yang pernah Anda tanam. Jadi ya, menarik kembali apa yang pernah Anda tanam. Itu hal prinsip dasar ya. Jadi sulit sekali kalau Anda nggak pernah tanam untuk ditarik. Orang nggak ditanam kok gitu ya. Ini sangat logis mengkreativitas. Kita tanam dulu baru diambil. Dia berakar. Nah waktu ngambil itu tentu ada akarnya sampai ke dalam ya levelnya. Karena otak kita ini kan kalau menurut para peneliti itu berlapis-lapis. Penyimpanannya sampai dalam sekali. Bahkan teman-teman diteliti gitu ya. Nanti ketika umur Anda sudah sampai 50 tahun atau 60 tahun, masih bisa mengingat kejadian waktu Anda umur 3 tahun. Itu diteliti ya. Ketika umur Anda sudah 50-60 tahun, Anda mampu mengingat sampai umur 3 tahun. Tapi memang perlu tenang, perlu masuk kondisi apa? Alfa dan theta. Sekali lagi ya, inilah otak kita berlapis-lapis, gitu ya, berlapis-lapis menurut konsep teorinya. Sampai lapis yang paling bawah. Nah, bawah itu apa? Bisa terkait dengan waktu. Namanya penyimpan database-nya. Jadi ketika umur Anda umur 50 sampai 60 tahun, masih bisa mengingat kejadian umur 3 tahun. Kebayang ya, jedanya tuh sudah 50 tahunan. Jedanya sudah 40 tahunan, ya, masih bisa negali, tapi kondisinya harus tenang, harus alfa dan theta, gitu ya. Nah, makanya waktu Anda telah belajar menanam dalam otak Anda, makanya kenapa kreativitas itu, waktu Anda menggabungkan setelah itu, bisanya dipanggil waktu Anda kondisi alfa dan theta. Sampai di sini jelas, teman sekalian? Jelas ya? Nah, jadi rumah stimulusnya namanya scamper. Wadah-wadahnya. Kalau Anda masih baru mulai, maka pertanyaannya ditulis. Baru muncul idenya. Tapi kalau nanti sudah Anda terlatih, nggak perlu pertanyaan dimunculkan, tapi langsung ada aja jawaban gitu ya. Itu disebut. Apa contoh saya lapar kondisinya, saya belum makan nasi gitu ya, lapar. Penyebabnya apa? Karena terlambat makan. Lalu solusinya gimana? Ini nggak ada nasi, berarti saya substitusi. Apakah nasi bisa disubstitusi? Bisa. Pakai apa? Roti gitu ya. Lalu bisa nggak dikombinasi? Bisa. Roti pakai coklat. Bisakah saya adaptasi? Bisa, saya adaptasi, saya tiru gayanya orang bule makan, atau gayanya Bapak Anu makan roti. Lalu, bisakah dimodifikasi? Bisa, diperbesarkan, diperkecil, bisa.
Bisa nggak di penggunaan lain rotinya? Bisa jadikan bubur, bisa nggak? Bisa. Niche atau combine atau kombinasi. Melalui sintesis dengan mengombinasikan ide, benda atau jasa sebelumnya ya. Jadi melakukan kombinasi di sini atau sintesis. Kombinasi di sini ide apa yang bisa dikombinasikan. Ini contoh di warna-warni ya. Saya kombinasikan warna merah dengan biru, merah dengan putih, merah dengan hijau dan seterusnya. Apa yang bisa dikombinasikan? Tadi contoh makan roti dikombinasi dengan selai coklat atau apa saja gitu ya. Dapatkah kita mengkombinasikan tujuan tersebut? Jadi sambil menyelam minum air gitu ya. Sambil nyupir ngopi, sambil apa gitu ya. Sambil belajar atau apa gitu, sambil ke toilet cari-cari ide gitu ya. Bagaimana jika ini divariasikan? Ya, divariasikan tambah indah dan seterusnya ya. Bagaimana jika apa namanya? Oke. Jika bagaimana jika dicampur? Wah ini ya, dicampur, dilebur, dimainkan bersama gitu ya. Dicampur, dilebur, dimainkan bersama-sama, boleh gitu ya. Mengkombinasikan bagian-bagian lain. Nah, ini kan ya. Bagian lain, benda apa yang bisa digabungkan? Bagaimana cara mengemas sebuah kombinasi? Adaptasi ini sederhananya meniru, menyesuaikan ya kalimatnya. Makanya Bapak harus tahu ya kalimat yang sepadan gitu ya. Nah, jadi paradoks karakteristik dibawa untuk berpikir secara original, orang harus dikenal dalam melalui ide lain. Nah, adaptasi. Apalagi yang seperti ini, yang sama. Tidak apalagi yang diusulkannya gitu ya. Apa yang bisa saya tiru? Siapa yang bisa saya tiru? Jadi apa, di mana, apa? Pokoknya unsur-unsurnya kita lihat ya, lihat. Apa tiru, saya tiru. Siapa saya tiru. Tidak apa yang bisa saya masukkan. Apalagi yang bisa digabungkan tadi ya. Apa yang konsep ini bisa diterapkan di luar bidang saya. Jadi kita bisa meniru. Apa yang dilakukan departemen lain bisa nggak saya tiru? Apa yang dilakukan Bapak itu bisa nggak saya tiru? Bahkan antara perusahaan bisa saling beradaptasi, menyesuaikan. Beradaptasi di sini ya, tiru. Nah, bicara di sini baru modifikasi. Nah, modif lebih luas lagi ya. Diubah menjadi lebih baik. Bisa nggak diubah, dimodifikasi, hal yang baru, mengubah kata, mengubah arti, mengubah warna, mengubah gerakan, mengubah suara, bau. Ini bagian dari panca indera kan gitu ya. Mengganti nama, perubahan lain. Perubahan apa yang dapat dibuat dalam rencana, proses, dan seterusnya. Apa yang bisa dibuat, kemasan apa lagi, kemasan kombinasi, dan seterusnya ya. Ini memperbesar. Nah, makanya kan iklan-iklan dari seru ya. Kalau Anda ke daerah Sukabumi gitu kan ya, dari mulai start Ciawi, wah udah mulai tuh kan, cucunya Maerot, tetangganya Maerot, anaknya Maerot, memperbesar gitu ya. Apa yang bisa dibesar-besarkan, apa yang bisa diperbesar, dan buat lebih luas, lihat ya. Bahasa besar bisa diseringkan dengan luas, dikembangkan. Nah ini bahasa-bahasa ya. Makanya teman-teman untuk kreativitas butuh bahasa gitu, untuk pemicu kita ya. Waktu itu post-it dianggap apa? Lem gagal. Lem gagal lalu kemudian digunakan buat apa? Ternyata di sebentar waktu itu digunakan buat partiturnya kur gitu ya. Tapi sekarang jadi bentuknya post-it seperti ini. Ada lem-lemnya di sini gitu ya. Ada lemnya, kayak post-it. Jadi mahal dijual ya. Udah gagal. Nah, contoh eliminasi. Nah, eliminasi bisa dengan memperkecil, ya, mereduksi, mengeliminasi, merampingkan, menghilangkan. Dia kalimatnya panjang ya. Bisa nggak dipersingkat, kecil, membagi-bagi, ya, mengecilkan, merampingkan, membuat miniatur, memadatkan, menghapus, mengeliminasi dan seterusnya. Nah, pembalikannya reverse. Kembalikan sini. Balikan ide, barang, jasa ya. Dapatkah saya menggeser ke positif ke negatif? Nah, ini dibalikan gitu ya. Lalu bisakah kebalikannya? Sisi negatifnya, saya bisa lihat nggak sisi negatifnya? Apakah saya balik bagian ke bawahnya ke atas dan seterusnya? Pertimbangan secara terbalik, membalikan peran, ya, melakukan data. Seperti contoh dapur yang dulunya adanya di belakang pindah ke depan di beberapa company. Jadi penggunaan skimper ini memang butuh waktu 3 bulan ya, sampai nanti Anda lancar makanya. Karena kan saya melatih kalau di pabrik gitu ya, di pabrik itu butuh 3 bulan sampai 4 bulan.
Karena dipacu terus, jadi kamu mesti masuk belajar, keluarkan, masukin, keluarkan, seperti itu ya. Itu sekitar 3-4 bulan. Baru nanti dia mahir menggunakan teknik ini, scamper ini. Baru nanti belajar teknik namanya melakukan uji verifikasi gitu ya. Seperti kan kalau polisi kan setelah menangkap kan perlu ada olah TKP gitu ya. Olah TKP, ada rekonstruksinya gitu kan ya. Nah seperti itu sekalian, perlu verifikasi semuanya.